Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Reva Sarini dengan NIM DS 0323022 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Menjadi seorang guru adalah profesi yang luar biasa. Semakin berkembangnya zaman, prinsip dan elemen pendidikan juga akan ikut terus berkembang, seperti kurikulum, modal dan metode pembelajaran, media ataupun alat peraga, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti, keterampilan guru akan terus semakin diuji, sehingga perlu untuk terus dikembangkan. Salah satunya yaitu keterampilan variasi mengajar dan keterampilan menjelaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas satu-satu. Keterampilan variasi mengajar adalah kemampuan guru untuk mengubah cara dan gaya mengajar agar siswa tidak bosan dan tetap aktif mengikuti pembelajaran. Keterampilan variasi mengajar ada 4. Yang pertama yaitu keterampilan gaya belajar, di mana guru perlu memperhatikan intonasi suara, ekspresi wajah, dan juga gerakan tangan selama pembelajaran. Yang kedua, variasi media dan alat bantu, di mana guru dapat menggunakan media ataupun alat bantu untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Guru bisa menggunakan gambar, video, ataupun alat peraga lainnya yang dapat mempermudahkan pemahaman siswa. Yang ketiga, variasi kegiatan belajar siswa, di mana guru bisa menggunakan beberapa metode dalam sekali pembelajaran, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, ataupun permainan edukatif, agar siswa tidak cepat bosan dan bisa lebih mudah memahami materi. Dan yang keempat, yaitu variasi pola interaksi, yang mana guru dapat membuat kelompok-kelompok kecil antara siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian, apa sih keterampilan menjelaskan? Nah, keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru untuk menyampaikan informasi ataupun konsep pembelajaran secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh siswa. Ciri-ciri penjelasan yang baik yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian menjelaskan dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Selanjutnya dapat menggunakan contoh nyata, media, ataupun ilustrasi jika diperlukan, serta ada umpan balik antara siswa dan guru. Nah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas, yuk kita saksikan video berikut ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Nah, silakan anak-anak berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan semangat pagi. Oke, kalau Ibu mengatakan selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, pagi, luar biasa. Udah, oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita ulangi. Selamat pagi anak-anak. Gimana, sudah pada semangat kan hari ini? Semangat. Oke, bagus. Nah, kita
3, 4, 5. Jadi sudah diketahui secara pasti bahwa besar sudut ini adalah 105 derajat. Oke, semua sudah bisa kan? Sudah. Karena sudah bisa, sekarang kita ingin membagi anak-anak dalam kelompok kecil. Silakan anak-anak membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menyiapkan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Silakan sebentar dikerjakan LKPD ini secara berkelompok. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan di sana sudah ada petunjuk yaitu gunakan busur derajat untuk mengukur besaran sudutnya. Kemudian anak-anak silakan jawab sudut gambar itu ditebak berapa besar sudutnya, kemudian ditulis apa nama sudutnya. Oke, anak-anak silakan dikerjakan. Oke, dari soalnya apakah sudah dapat dipahami? Ini pada caranya Ibu ya. Jadi sudah dapat dipahami kan ini? Sudah Ibu. Nah, caranya itu seperti ini. Oke, sudah dipahami Resti? Ya, bagus. Kalau ini gimana Ibu? Nah, ini. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Oke, sudah? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Nanti Ibu periksa ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang busur, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang menggunakan busur dan juga mengetahui jenis-jenis dari besaran sudut, kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, ada cara menggunakan busur derajat. Oke, kita baca sama-sama ya. Nah, cara menggunakan busur derajat. 1, 2, 3. Letakkan titik tengah busur pada titik sudut, menyelaraskan salah satu garis sudut dengan angka 0 derajat. Lalu membaca angka yang ditunjukkan oleh garis sudut lainnya. Angka itulah yang menunjukkan besar sudut. Yang dalam sederhana ini kita dapat mengukur sudut dengan tepat. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Kita baca sama-sama ya. Mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat membantu kita mengetahui besar dan bentuk sudut secara mudah dan tepat. Oke, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas rumah kepada anak-anak. Silakan dikerjakan di rumah ya tugasnya. Amatilah sudut di rumah minimal 5 benda nyata. Lalu ukur besar sudut benda tersebut. Kemudian tuliskan jawabannya di buku tugas. Oke, kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ibu ingatkan untuk besok silakan membawa buku matematikanya dan juga peralatan belajar untuk belajar matematika. Oke, dapat dipahami? Paham Bu. Oke, sekarang kita sudah boleh istirahat ya. Selamat siang. Itulah tadi penjelasan dan juga contoh konkret pelaksanaan keterampilan variasi mengajar dan juga menjelaskan di dalam kelas. Semoga dengan video ini dapat membantu calon-calon guru agar lebih siap untuk mengajar. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan Om Santi 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 Om.